Banyak orang berpikir bahwa uang adalah segalanya. Bahwa dengan uang, seseorang bisa mendapatkan cinta, perhatian, bahkan kesetiaan dari siapapun, termasuk wanita. Tapi benarkah demikian? Kalau kita melihat lebih dalam, ternyata ada begitu banyak hal yang nilainya justru jauh lebih tinggi daripada uang di mata wanita. Hal-hal yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan. Bisa diraih, tapi tidak bisa dipaksakan. Dan inilah mengapa kita perlu membongkar satu persatu, apa saja sebenarnya hal-hal yang lebih disukai wanita dibandingkan uang. Bukan hanya untuk mengetahui rahasia hati mereka, tapi juga agar kita sebagai laki-laki bisa menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih berharga, dan lebih dicintai dengan tulus. Mari kita mulai dari hal yang pertama. Wanita lebih menyukai perasaan aman dibandingkan sekadar diberi uang. Bayangkan kamu sedang berada di tengah hujan deras, tidak membawa payung, dan kamu harus berjalan kaki di malam hari menyusuri jalan yang sepi. Lalu, dari kejauhan, ada seseorang yang menghampiri kamu, menawarkan jaketnya, memayungimu, dan berjalan bersamamu sampai kamu sampai tujuan. Rasanya bagaimana? Begitulah gambaran sederhana tentang rasa aman. Dan rasa aman itu tidak bisa dibeli. Wanita bisa saja diberi tas mahal, perhiasan, atau transferan berjuta-juta setiap minggu. Tapi kalau dia merasa was-was, gelisah, atau tidak tenang saat berada di dekatmu, semua itu tidak akan berarti. Rasa aman itu muncul bukan dari materi, tapi dari sikap. Sikap yang tidak mudah marah. Sikap yang tidak main ancam. Sikap yang membuat dia tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan menyakitinya. Tidak secara fisik, tidak secara mental, dan tidak secara emosional. Kadang seorang wanita bisa jatuh cinta hanya karena dia merasa nyaman saat ngobrol denganmu. Tidak harus formal, tidak harus topik berat, tapi ada ketulusan dalam caramu mendengar, ada penghargaan dalam caramu memperlakukan. Itu membuat dia merasa aman. Dan kalau wanita sudah merasa aman, dia bisa membuka hati seluas-luasnya. Bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk kepercayaan, dan itulah harta paling mahal dalam sebuah hubungan. Sebenarnya, banyak pria yang salah paham soal ini. Mereka berpikir, aku harus punya mobil dulu, rumah dulu, tabungan dulu, baru bisa punya pasangan yang baik. Padahal, keamanan batin lebih utama daripada jaminan materi. Wanita tidak butuh kemewahan, tapi butuh kejelasan. Tidak perlu diberikan 1000 janji, cukup dengan satu sikap yang konsisten. Bahwa kamu tidak akan lari saat dia sedang rapuh. Bahwa kamu tidak akan berubah saat dia sedang jatuh. Bahwa kamu tetap ada saat semua orang mulai menjauh. Perasaan aman itu seperti selimut hangat di malam dingin. Dia tidak harus besar, tidak harus mahal, tapi harus ada. Harus nyata. Harus terasa. Bahkan, di tengah pasangan yang bergelimang harta pun, banyak wanita yang merasa hampa. Mereka hidup di rumah mewah, tapi merasa seperti di penjara. Mereka duduk di mobil mahal, tapi setiap perjalanan terasa seperti menuju kehampaan. Itu bukan karena kurang uang, tapi karena tidak ada rasa aman di sana. Mereka takut bicara jujur, takut menunjukkan sisi lemahnya, takut menangis di depan pasangannya sendiri. Dan ketika rasa aman itu hilang, uang pun tidak ada gunanya. Sebaliknya, ketika seorang pria bisa menciptakan ruang yang aman bagi wanita untuk menjadi dirinya sendiri, disitulah ikatan emosional yang sesungguhnya terbentuk. Ikatan yang jauh lebih kuat daripada kontrak pernikahan, jauh lebih dalam daripada sumpah di altar, dan jauh lebih indah daripada hadiah termahal sekalipun. Wanita butuh merasa diterima, bahkan dalam versi dirinya yang paling kacau. Saat dia bangun tidur dan belum sempat berdandan. Saat dia sedang kesal karena masalah kantor. Saat dia cerita hal yang menurut orang lain sepele, tapi menurut dia penting. Saat dia menangis karena sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Dalam momen-momen itulah, rasa aman diuji. Maukah kamu tetap mendengar? Maukah kamu tetap hadir? Maukah kamu tidak menghakimi? Karena dari situ, kamu bukan hanya jadi pasangan yang disukai, tapi juga jadi rumah yang selalu ingin dia pulang. Itulah mengapa rasa aman jadi hal pertama dan utama. Dan saat seorang wanita sudah merasakan aman bersamamu, kamu tidak perlu lagi bersusah payah membuat dia tetap tinggal. Dia akan dengan sendirinya memilih tetap berada di sisimu,
karena hatinya sudah merasa damai. Wanita lebih menyukai perhatian tulus daripada pemberian tanpa rasa. Bayangkan kamu sedang ulang tahun. Lalu seseorang datang membawa kado besar, dibungkus cantik, mahal, dan mewah. Tapi dia tidak tersenyum, tidak menatapmu, bahkan tidak mengucapkan selamat dengan sepenuh hati. Rasanya seperti apa? Berbeda dengan seseorang yang mungkin hanya membawa kue kecil, tapi dia membuatnya sendiri. Menyanyikan lagu ulang tahun dengan penuh semangat. Menatap matamu dengan hangat, lalu berkata, "Aku senang kamu lahir di dunia ini." Mana yang lebih membekas? Begitu juga dengan hati wanita. Perhatian itu bukan soal jumlah, tapi soal ketulusan. Bukan tentang apa yang kamu beri, tapi bagaimana kamu memberikannya. Wanita bisa merasakan ketika sebuah perhatian datang dari hati, dan bisa membedakannya dengan basa-basi. Dan inilah hal yang sering dilupakan banyak pria. Mereka terlalu sibuk memikirkan apa yang harus dibelikan, hingga lupa bahwa yang lebih penting adalah apa yang harus dirasakan. Mereka mengira wanita ingin hadiah besar, padahal yang dibutuhkan hanya kehadiran yang penuh makna. Misalnya, ketika wanita sedang sakit, mungkin dia tidak mengharapkan kamu membayar rumah sakit terbaik, tapi dia ingin kamu mengirimkan pesan kecil setiap pagi, menanyakan kabar, mengingatkannya minum obat, menyemangatinya agar lekas sembuh. Itu perhatian. Atau ketika wanita sedang banyak pekerjaan, bukan berarti kamu harus mengerjakan tugasnya, tapi cukup temani dia. Bawakan teh hangat, duduk di sampingnya, dengarkan keluhannya, meski kamu tidak bisa memberi solusi. Kadang, wanita hanya butuh tahu bahwa dia tidak sedang sendirian. Dan bentuk perhatian lain yang sering diremehkan adalah mendengarkan. Bukan sekadar diam saat dia bicara, tapi benar-benar mendengarkan. Menyimak, memahami isi hatinya. Bahkan mengingat hal-hal kecil yang dia katakan minggu lalu, yang menurutmu mungkin tidak penting, tapi bagi dia sangat berarti. Contohnya begini. Dia pernah cerita bahwa dia suka bunga matahari. Lalu suatu hari kamu datang membawa satu tangkai bunga matahari, tanpa alasan. Bukan hari jadi, bukan momen spesial, tapi hanya karena kamu ingat, dan kamu ingin membuat dia tersenyum. Itu bisa membuat hatinya luluh lebih dari sekadar uang jutaan rupiah. Perhatian yang tulus juga bisa terlihat dalam hal-hal kecil yang sering dilupakan. Seperti mengantar pulang ketika malam hujan, mengingatkan dia makan ketika sibuk, memberi ruang ketika dia ingin sendiri, tidak menuntut ketika dia lelah. Semua itu mungkin tidak akan masuk ke dalam laporan keuangan, tapi akan masuk dalam catatan hatinya. Karena bagi wanita, perhatian itu seperti air di tengah padang pasir, menyegarkan, menghidupkan, dan membuatnya merasa dicintai dalam bentuk yang paling nyata. Berbeda dengan uang, yang bisa datang dan pergi. Perhatian tidak bisa dipalsukan. Dan justru karena itu, nilainya jauh lebih mahal. Banyak pria yang kehilangan wanita bukan karena kurang kaya, tapi karena kurang peduli. Mereka berpikir, aku sudah memberikan segalanya. Tapi lupa bertanya, apakah yang diberikan itu benar-benar dibutuhkan? Atau hanya sekadar formalitas? Perhatian yang tulus tidak butuh biaya besar, tapi butuh hati yang benar-benar hadir. Ketika kamu benar-benar peduli, kamu akan tahu kapan dia sedang butuh dukungan, kapan dia butuh didengar, dan kapan dia butuh dipeluk, meski tanpa kata. Dan perhatian itu tidak bisa diganti dengan hadiah semahal apapun. Karena wanita tidak mencintai dompetmu. Dia mencintai hatimu. Dan perhatian adalah cara dia tahu bahwa hatimu itu masih bersamanya. Perhatian juga menandakan bahwa kamu menempatkan dia dalam pikiranmu, dalam harimu, dalam agendamu. Kamu tidak melupakannya, tidak menganggap remeh, dan tidak menunda-nunda untuk hadir ketika dia butuh. Dan saat perhatianmu konsisten, dia akan merasa bahwa hubungan kalian bukan hanya tentang status, tapi tentang keterikatan. Keterikatan batin, keterhubungan emosi. Dan itu adalah fondasi cinta yang sejati. Jadi, jika kamu ingin dicintai lebih dalam oleh seorang wanita, jangan hanya fokus pada isi dompetmu. Fokuslah pada isi hatimu. Tunjukkan bahwa dia penting, bahwa kamu hadir,
bahwa kamu peduli, bukan karena kewajiban, tapi karena kamu memang ingin melakukannya. Dan dari sanalah kepercayaan, kenyamanan, dan ketulusan akan tumbuh. Bukan karena uang, tapi karena perhatian. Wanita lebih menyukai komunikasi yang jujur dan terbuka dibanding sikap yang selalu mengiyakan tapi penuh kepalsuan. Komunikasi adalah jantung dari sebuah hubungan. Tanpa komunikasi, cinta bisa mati pelan-pelan. Bukan karena hilangnya rasa, tapi karena tidak adanya saluran untuk memahami satu sama lain. Dan ketika bicara soal komunikasi, bukan berarti sekadar berbicara, tapi juga soal bagaimana kita menyampaikan perasaan, mendengarkan dengan hati, dan yang paling penting, berani berkata jujur, meskipun risikonya tidak selalu menyenangkan. Wanita jauh lebih menghargai pria yang berani mengatakan, "Aku sedang bingung," atau "Aku belum siap," daripada pria yang selalu berkata, "Iya," hanya demi membuat dia senang sesaat, tapi akhirnya mengecewakan lebih dalam. Kejelasan itu penting. Ketika seorang pria bisa bicara dari hati ke hati, dengan nada yang tenang, tanpa manipulasi, tanpa tekanan, maka wanita akan merasa bahwa hubungan itu berada di tempat yang sehat. Contohnya begini, daripada berbohong dan pura-pura sibuk saat ingin sendiri, lebih baik katakan dengan jujur, "Aku ingin waktu sendiri dulu sebentar. Bukan karena kamu, tapi karena aku sedang ingin menenangkan pikiran. Aku akan kembali setelah itu." Kalimat seperti itu memang butuh keberanian. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena jujur itu bukan soal menyakitkan atau tidak. Tapi soal apakah kamu menghargai dia sebagai partner yang setara, yang pantas tahu apa yang sebenarnya terjadi. Banyak wanita akhirnya merasa lelah dalam hubungan, bukan karena hal-hal besar seperti perselingkuhan atau pengkhianatan, tapi karena komunikasi yang membingungkan. Satu hari kamu hangat, esoknya dingin. Hari ini bilang cinta, besok diam tak memberi kabar. Hari ini janji datang, besok tak muncul tanpa alasan. Itu menyiksa hati mereka secara perlahan. Padahal yang mereka butuhkan sederhana, kejelasan, kepastian, keterbukaan. Wanita ingin tahu apakah dia sedang berada di hubungan yang nyata, atau hanya bayangan. Apakah dia sedang berbicara dengan orang yang jujur, atau hanya seorang pemeran sandiwara. Dan mereka bisa merasakan perbedaan itu, bahkan dari nada suara. Kejujuran juga menciptakan keintiman. Karena ketika kamu berani menunjukkan dirimu yang sebenarnya, baik itu ketakutanmu, kelemahanmu, bahkan kesalahanmu, maka wanita merasa bahwa kamu mempercayainya. Dan itu membuat dia merasa lebih terhubung. Coba bayangkan hubungan yang sehat. Ketika dua orang bisa bicara tanpa harus saling menyalahkan. Bisa menangis tanpa takut dihakimi. Bisa mengakui kesalahan tanpa khawatir ditinggalkan. Disitulah cinta tumbuh, bukan karena kesempurnaan, tapi karena keberanian untuk terbuka. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pria adalah terlalu ingin terlihat kuat dan tidak pernah salah. Padahal manusiawi sekali jika kamu lelah, bingung, atau bahkan takut. Dan wanita bukan mencari pria yang sempurna, tapi pria yang bisa berkata, "Aku sedang rapuh, tapi aku berusaha." Wanita ingin mendengar isi pikiranmu. Bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi juga apa yang kamu rasakan. Apa yang membuatmu sedih, apa yang kamu khawatirkan, dan apa yang kamu harapkan. Dengan begitu, dia merasa menjadi bagian dari hidupmu. Bukan sekadar penonton, tapi benar-benar pendamping. Dan jangan lupakan satu hal penting, komunikasi bukan hanya tentang bicara, tapi juga tentang mendengarkan. Saat wanita sedang bercerita, jangan potong. Jangan buru-buru memberi solusi. Dengarkan saja dulu. Terkadang, mereka tidak sedang mencari jawaban, tapi sedang ingin dimengerti. Mendengarkan itu bentuk cinta yang paling sunyi tapi paling dalam. Karena disitulah kamu menunjukkan bahwa kamu peduli, bahwa kamu memberi ruang, dan bahwa kamu hadir sepenuhnya. Jangan remehkan efek dari satu kalimat jujur. "Aku belum tahu harus bagaimana, tapi aku ingin berjuang bersamamu." Kalimat seperti itu bisa menguatkan hati wanita lebih dari 1000 janji manis. Dan jangan juga takut bicara tentang hal yang tidak enak. Lebih baik jujur sejak awal, daripada menyimpan dan menyembunyikan, lalu meledak di kemudian hari. Karena semakin kamu terbuka, semakin dia merasa bahwa hubungan kalian tidak dibangun di atas ketakutan, tapi di atas kepercayaan.
Tidak dibangun untuk terlihat sempurna, tapi untuk saling tumbuh dan memperbaiki bersama. Itulah mengapa komunikasi yang jujur dan terbuka jauh lebih disukai wanita daripada pemberian yang berlimpah tapi penuh kepura-puraan. Karena cinta tanpa kejujuran ibarat bangunan tanpa pondasi. Cepat atau lambat, akan runtuh juga. Wanita lebih menyukai kehadiran yang konsisten dibanding janji-janji besar yang tidak ditepati. Cinta itu bukan sekadar kata-kata manis yang diucapkan saat suasana sedang romantis. Bukan juga tentang rencana besar yang diceritakan dengan semangat, tapi tak pernah benar-benar diwujudkan. Cinta yang dirasakan oleh wanita lebih sering tumbuh dari kehadiran kecil yang dilakukan secara konsisten. Konsistensi itu kunci. Bukan kejutan besar yang datang sesekali, tapi kehadiran kecil yang setia setiap hari. Wanita tidak mencari kembang api yang menyala sesaat lalu padam. Mereka mencari cahaya lampu yang mungkin tidak silau, tapi selalu menyala saat dibutuhkan. Bayangkan seorang pria yang mungkin tidak pandai berkata-kata, tapi setiap hari mengirim pesan singkat. Sudah makan belum? Mungkin terdengar sederhana, tapi ketika dilakukan setiap hari, itu jauh lebih bermakna daripada kalimat, "Aku akan mencintaimu selamanya," yang hanya diucapkan sekali lalu menghilang. Konsistensi itu menunjukkan bahwa kamu bukan hanya hadir saat ingin, tapi juga saat dibutuhkan. Kamu bukan hanya ada di awal hubungan, tapi juga di tengah-tengah perjuangan. Dan itu yang membuat wanita merasa dihargai, diperhatikan, dan disayangi. Janji bisa diucapkan siapa saja. Bahkan orang yang tidak berniat menepati pun bisa mengucapkannya dengan sangat indah. Tapi kehadiran tidak bisa dipalsukan. Kehadiran itu kamu tunjukkan saat dia sedang sedih, dan kamu tidak pergi. Saat dia sedang marah, dan kamu tidak membalas dengan kemarahan. Saat dia sedang berjuang, dan kamu ikut menenangkan. Itu yang membuat seorang wanita merasa bahwa kamu benar-benar ada, bukan sekadar lewat. Banyak pria pandai berkata, "Aku akan selalu bersamamu." Tapi sayangnya, mereka menghilang saat pasangan mereka butuh didengar. Sibuk saat dimintai bantuan. Diam saat dia menangis. Dan ketika ditanya, mereka menjawab, "Aku kan sudah bilang aku cinta kamu." Tapi cinta bukan hanya soal ucapan, tapi tindakan yang berulang, hari demi hari. Ada cerita sederhana tentang seorang pria yang setiap sore selalu datang ke rumah pacarnya hanya untuk membawakan teh hangat. Setiap hari, hanya 5 menit. Tapi dia datang, tanpa alasan, tanpa janji besar. Dan wanita itu pernah berkata, "Aku tidak tahu apakah dia akan jadi suamiku nanti, tapi aku tahu dia selalu datang." Itu cukup membuat aku tenang. Begitu kuatnya efek kehadiran yang konsisten. Konsistensi juga membuat wanita merasa aman secara emosional. Mereka tahu, kamu bukan hanya datang saat senang, tapi juga ketika hidup sedang kacau. Kamu tidak berubah ketika mereka sedang jatuh. Kamu tidak pergi saat mereka sedang butuh sandaran. Dan itu membuat ikatan emosional semakin kuat. Sebaliknya, pria yang hanya datang saat ingin sesuatu, lalu pergi saat tak ada lagi yang bisa dimanfaatkan, akan cepat kehilangan tempat di hati wanita. Karena wanita bisa menerima kekurangan, tapi tidak bisa menerima ketidakhadiran yang berulang. Bahkan ketika kamu tidak punya banyak uang, tidak bisa sering memberi hadiah, atau tidak tahu harus bicara apa. Jika kamu tetap hadir, tetap menjawab pesan, tetap bertanya kabar, tetap berusaha untuk ada, maka kamu sudah memenangkan hatinya lebih dari pria manapun yang hanya pandai memberi janji. Kehadiran itu seperti air. Mungkin tidak terlihat mewah, tidak terdengar megah, tapi dibutuhkan setiap hari. Dan ketika tidak ada, barulah terasa betapa pentingnya. Banyak hubungan rusak bukan karena tidak ada cinta, tapi karena salah satu pihak berhenti hadir. Tidak lagi menyapa, tidak lagi mendengar, tidak lagi menunjukkan bahwa dia masih peduli. Dan ketika itu terjadi, perlahan hati menjadi kosong. Bukan karena marah, tapi karena tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Maka jika kamu ingin hubunganmu tumbuh, jangan hanya jadi orang yang membuat janji. Jadilah orang yang menepati. Jadilah orang yang tidak hanya muncul di awal, lalu menghilang saat tantangan datang. Karena pada akhirnya, wanita lebih memilih pria yang datang setiap hari meski hanya membawa senyuman, daripada pria yang datang sebulan sekali membawa sejuta janji. Wanita lebih menyukai empati yang tulus dibanding logika yang dingin. Dalam banyak hubungan,
Seringkali kita terjebak dalam logika. Kita ingin jadi pemecah masalah. Ingin cepat-cepat memberi solusi. Tapi lupa bahwa kadang yang dibutuhkan oleh pasangan bukanlah jawaban, melainkan pelukan. Bukan analisis, tapi pengertian. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan bagi wanita, empati adalah salah satu bentuk cinta yang paling lembut, tapi paling dalam. Coba bayangkan seorang wanita yang baru pulang dari pekerjaan. Wajahnya lelah, matanya lesu. Lalu dia mulai bercerita, "Tadi aku ditegur bos, rasanya sedih sekali." Seorang pria yang tidak memahami empati mungkin langsung menjawab, "Ah, itu biasa. Jangan terlalu dipikirkan. Semua orang juga pernah ditegur." Logis? Iya. Tapi tidak mengobati. Karena dalam situasi seperti itu, wanita tidak sedang meminta solusi. Dia tidak sedang mencari nasihat. Dia hanya ingin dimengerti, didekap secara emosional, didengarkan, disayangi. Dan pria yang tahu cara berempati, tidak akan buru-buru menjawab. Dia akan duduk lebih dekat, menatap dengan hangat, dan berkata pelan, "Pasti hari ini berat banget, ya." Kalimat sesederhana itu bisa membuat air mata wanita jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena merasa diperhatikan dengan hati. Empati tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata panjang. Terkadang cukup dengan kehadiran yang penuh perhatian. Telinga yang terbuka. Tatapan yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar ingin memahami, bukan sekadar mendengar. Dan ini bukan berarti kamu harus selalu setuju dengan semua keluhan atau perasaannya. Tapi kamu hadir dulu sebagai manusia, bukan sebagai hakim. Kamu memberi ruang untuk emosi itu keluar, tanpa dihakimi, tanpa dikecilkan, tanpa dibungkam. Masalahnya, banyak pria merasa tidak nyaman saat pasangannya menangis, marah, atau curhat panjang. Mereka merasa harus langsung memperbaiki suasana. Padahal, empati itu tidak selalu tentang memperbaiki, tapi tentang menemani. Seorang wanita yang sedang merasa sedih, seringkali sudah tahu bahwa perasaannya itu tidak logis. Tapi bukan berarti dia tidak berhak merasakannya. Dan disitulah empati bekerja, bukan untuk meluruskan perasaan, tapi untuk menghargai bahwa perasaan itu nyata dan sah untuk dirasakan. Ada pria yang dengan polos berkata, "Udah ah, jangan cengeng." Atau, "Kamu lebay banget." Dan tanpa sadar, kalimat seperti itu bisa merusak rasa aman dan mengikis ikatan emosional sedikit demi sedikit. Sebaliknya, pria yang bisa memeluk pasangannya lalu berkata, "Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku ada di sini," akan diingat selamanya. Wanita sangat peka terhadap siapa yang hadir saat mereka paling rapuh. Dan mereka akan mengingat orang itu seumur hidup, karena saat itulah mereka merasa paling butuh dicintai. Dan orang yang hadir dengan empati di masa-masa sulit, akan selalu mendapatkan tempat istimewa di hati mereka. Empati juga membuat komunikasi jadi lebih sehat. Karena ketika kamu benar-benar mencoba memahami apa yang dirasakan pasanganmu, kamu tidak akan mudah menyalahkan. Kamu tidak akan buru-buru menyerang. Kamu akan bicara dengan nada lebih lembut, dengan pilihan kata yang lebih hati-hati. Dan ini berlaku bukan hanya saat pasanganmu sedang sedih, tapi juga saat kalian sedang berselisih. Saat bertengkar, pria yang bisa berkata, "Aku ngerti kenapa kamu marah," justru akan lebih cepat meredakan suasana dibanding yang berkata, "Udah, kamu selalu salah paham terus." Wanita bukan makhluk yang irasional, tapi mereka ingin dimengerti dengan hati, bukan dilawan dengan logika. Dan kamu tidak harus setuju dengan semua perasaan mereka. Cukup hadir dan dengarkan. Karena di saat mereka merasa dimengerti, semua luka menjadi lebih ringan. Empati bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk kedewasaan emosional. Pria yang bisa berempati, menunjukkan bahwa dia punya kedalaman. Bahwa dia tidak hanya cerdas secara otak, tapi juga bijak secara hati. Dan itulah yang membuat wanita merasa dekat, merasa diterima, dan akhirnya merasa dicintai. Wanita lebih menyukai rasa dihargai daripada dipuja secara berlebihan. Seringkali, orang salah kaprah dalam memperlakukan wanita. Mereka mengira bahwa dengan terus-menerus memuji fisik, mengangkat-angkat keindahan wajah, tubuh, atau penampilan luar, maka itu akan membuat wanita merasa dicintai. Padahal,
Yang sebenarnya membuat wanita merasa spesial bukanlah pujian kosong, tapi penghargaan yang tulus terhadap siapa dirinya secara utuh. Pujian bisa membuat wanita tersenyum sesaat, tapi penghargaan membuat dia merasa dihormati sebagai manusia. Rasa dihargai itu muncul ketika kamu memperlakukan wanita bukan hanya sebagai pasangan romantis, tapi juga sebagai individu yang punya mimpi, tujuan, dan pendapat. Kamu tidak memotong kalimatnya ketika dia berbicara. Kamu tidak meremehkan opininya hanya karena kamu berbeda pandangan. Kamu tidak membuat candaan tentang hal-hal yang dia anggap serius. Wanita tidak mencari pria yang selalu berkata, "Kamu cantik sekali hari ini," setiap hari tanpa makna. Mereka lebih bahagia ketika ada seseorang yang berkata, "Aku bangga padamu karena kamu terus berjuang walau sedang lelah." Atau, "Aku kagum kamu tetap tenang meski sedang banyak masalah." Itulah bentuk penghargaan yang nyata. Tidak dangkal, tidak mengada-ada, tapi datang dari pengamatan yang tulus dan perhatian yang mendalam. Rasa dihargai juga tampak dari bagaimana kamu melibatkan dia dalam keputusan. Misalnya, kamu sedang merencanakan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Kamu punya banyak pilihan. Lalu kamu datang kepadanya dan berkata, "Menurut kamu, mana yang lebih baik?" Saat itu, dia mungkin tidak tahu jawabannya. Tapi yang membuat dia terharu bukan soal pendapatnya, melainkan karena kamu peduli pada suaranya. Kamu melihat dia bukan hanya sebagai pendamping, tapi sebagai partner. Dan wanita sangat menghargai itu. Penghargaan juga muncul dari sikap menghormati batasan. Ketika dia berkata, "Aku tidak nyaman kalau kamu bercanda seperti itu," lalu kamu menanggapi dengan serius dan tidak mengulanginya lagi, itu lebih berarti daripada hadiah mahal yang kamu berikan sebagai pengganti. Karena bagi wanita, rasa dihargai itu tentang integritas kamu dalam menjaga kenyamanan, bukan hanya tentang menghibur dia saat kecewa. Lalu ada juga penghargaan dalam bentuk sederhana yang sering dilupakan, memperkenalkan dia dengan penuh bangga. Pernah ada seorang wanita yang bercerita, "Aku tidak pernah tahu bagaimana perasaan pacarku terhadapku, sampai satu hari dia mengenalkanku kepada ibunya dengan kalimat, 'Ini orang yang selalu bikin aku semangat kerja setiap hari.' Sejak itu, aku merasa dihargai bukan sebagai pacar, tapi sebagai seseorang yang punya tempat di hidupnya." Rasa dihargai membuat wanita merasa dia tidak hanya ada, tapi juga berarti. Berbeda dengan pujian berlebihan yang kadang hanya ingin menyenangkan hati sesaat, atau malah terdengar seperti gombalan kosong. Wanita bisa merasakannya. Mana yang jujur, mana yang hanya formalitas. Ketika kamu mengatakan, "Kamu cantik banget," tapi matamu tidak menatap dia sungguh-sungguh, itu hanya jadi angin lalu. Tapi saat kamu berkata, "Aku suka caramu menyemangati orang lain meskipun kamu sendiri sedang tidak baik-baik saja," itu akan menempel di hatinya. Karena kamu tidak hanya melihat kulit luarnya, tapi kamu menghargai jiwanya, karakternya, keberaniannya, ketegarannya. Itulah yang membuat wanita merasa lebih berarti daripada sekadar objek pujaan. Banyak pria tidak sadar bahwa mereka sudah sering membuat wanita merasa tidak dihargai, walaupun tidak bermaksud begitu. Misalnya, bercanda soal bentuk tubuh, membandingkan dengan wanita lain, mengkritik pilihan pakaiannya di depan umum, atau bahkan meremehkan pekerjaannya. Semua itu perlahan-lahan mengikis rasa dihargai. Dan ketika wanita merasa dirinya tidak dihargai, cinta akan mulai terasa hambar. Ia akan mulai bertanya, "Untuk apa aku bertahan kalau keberadaanku tidak dianggap istimewa?" Sebaliknya, ketika wanita merasa dihargai, dia akan dengan sukarela memberikan yang terbaik. Ia akan mencintai lebih tulus, berkorban lebih banyak, dan tetap tinggal meskipun badai datang. Jadi, jika kamu ingin menanam cinta yang tumbuh lama dan kuat, jangan fokus pada memuji fisiknya saja. Fokuslah pada menghargai jati dirinya. Hormati suaranya, dukung keputusannya, dan rayakan perjuangannya. Dengan begitu, kamu tidak hanya dicintai, tapi juga dihormati. Wanita lebih menyukai rasa dipercaya daripada dikekang dengan alasan cinta. Banyak pria berpikir bahwa menjaga wanita berarti harus selalu tahu dia di mana, sedang apa, bersama siapa. Mereka menganggap cemburu yang berlebihan adalah tanda cinta. Mereka merasa bahwa dengan membatasi gerak wanita, mereka sedang melindungi. Tapi kenyataannya, cinta tanpa kepercayaan justru berubah menjadi penjara yang menghilangkan kebebasan.
Wanita tidak ingin dicintai seperti itu. Mereka ingin dipercaya. Karena cinta sejati adalah ketika kamu mampu berkata dalam hati, "Aku tidak selalu ada di dekatmu, tapi aku percaya kamu tahu cara menjaga dirimu." Dan kepercayaan seperti itu bukan hanya membuat wanita merasa bebas, tapi juga merasa dihargai sebagai pribadi dewasa. Kepercayaan itu tumbuh dari pengenalan. Kamu mengenalnya cukup dalam, sehingga kamu tahu dia punya prinsip, tahu cara membawa diri, dan tahu batasan. Kamu tidak perlu mengawasi setiap langkahnya, karena kamu yakin dia tidak akan menyalahgunakan kebebasan itu. Wanita sangat menghargai pria yang memberi ruang tanpa harus melepaskan. Contohnya begini. Dia ingin pergi bersama teman-temannya. Makan malam. Mungkin reuni. Kamu tahu bahwa di sana ada juga teman prianya. Tapi alih-alih melarang atau marah, kamu berkata, "Nikmati waktumu. Aku tahu kamu bisa jaga diri." Kalimat sesederhana itu bisa membuat hatinya meleleh. Kenapa? Karena kamu tidak hanya memberi izin. Kamu memberi kepercayaan. Dan itu jauh lebih mahal daripada sekadar kata, "Boleh." Sebaliknya, pria yang selalu bertanya setiap 1 jam, "Sudah di mana? Sama siapa? Kenapa lama banget balas chat?" bisa membuat wanita merasa seperti tersangka dalam hubungan. Dia merasa diinterogasi, bukan dicintai. Merasa dikontrol, bukan dipahami. Kepercayaan juga berarti memberi kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri. Wanita yang suka berkarya, tetap diberi ruang untuk melukis, menulis, berbisnis, atau mengejar karirnya, tanpa harus dikekang atau direndahkan. Pria yang benar-benar percaya akan berkata, "Kejar apa yang kamu impikan. Aku akan mendukung dari sini." Dan wanita yang mendapat dukungan seperti itu, tidak akan lari. Justru dia akan semakin lengket. Karena dia tahu, kamu bukan hanya mencintai dirinya, tapi juga mencintai impiannya. Tapi kepercayaan juga bukan berarti buta. Bukan berarti kamu harus diam saja ketika ada sesuatu yang mengganggu. Justru komunikasi dan kepercayaan berjalan beriringan. Ketika kamu merasa gelisah, kamu tidak curiga diam-diam atau stalking sosial medianya. Tapi kamu bicara baik-baik, terbuka, tanpa tuduhan. Misalnya kamu berkata, "Aku tahu kamu punya teman pria, dan aku sedang belajar percaya. Tapi kadang, aku merasa sedikit khawatir. Bukan karena kamu, tapi karena pikiranku sendiri." Kalimat seperti ini lebih jujur dan sehat daripada menyindir atau marah tanpa arah. Karena pada akhirnya, rasa percaya dibangun dari dua sisi. Kamu percaya dia, dan dia juga merasa layak dipercaya. Ada wanita yang dulunya hangat, ceria, dan aktif, lalu perlahan jadi pendiam, kehilangan cahaya, dan takut bersosialisasi. Bukan karena dia berubah, tapi karena pria di sampingnya tidak memberi kepercayaan. Setiap langkahnya dikritik, setiap aktivitasnya dituduh, dan setiap senyumnya dicurigai. Dan saat itu terjadi, cinta tidak lagi menjadi tempat aman, tapi menjadi beban. Sebaliknya, ada wanita yang justru semakin bersinar setelah mendapatkan pasangan yang percaya padanya. Dia jadi lebih percaya diri, lebih semangat, dan lebih bahagia. Karena tahu bahwa dirinya didukung, bukan dicurigai. Kepercayaan itu juga bentuk penghormatan. Bahwa kamu melihat dia sebagai pribadi yang punya tanggung jawab, bukan anak kecil yang harus terus dijaga. Bahwa kamu tidak merasa perlu mengontrol, karena kamu yakin pada ketulusan hatinya. Dan ketika wanita merasa dipercaya, dia akan merasa dicintai dengan cara yang paling dewasa. Ingat, cinta tanpa kepercayaan akan berubah menjadi kecemasan. Dan kecemasan yang terus-menerus akan menghancurkan apapun yang indah dalam hubungan. Tapi cinta yang disertai kepercayaan akan melahirkan kebebasan yang setia. Bukan karena dipaksa, tapi karena dia sendiri ingin tetap tinggal. Wanita lebih menyukai kesetiaan dalam bentuk nyata dibanding janji setia yang hanya diucapkan. Bicara soal kesetiaan, bukan lagi soal kata-kata manis yang mudah diucapkan saat sedang jatuh cinta. Karena hampir semua orang bisa berkata, "Aku akan setia," di awal hubungan. Tapi tidak semua bisa membuktikannya saat godaan datang, saat kejenuhan melanda, atau ketika ujian menghampiri. Kesetiaan sejati tidak terlihat dari janji-janji yang diucapkan di bibir,
tapi dari pilihan-pilihan kecil yang diambil setiap hari. Dari bagaimana kamu memilih untuk tetap menatap satu wajah, meski ada ribuan wajah lain di luar sana. Dari bagaimana kamu memilih untuk tetap pulang ke satu hati, meski ada banyak tawaran pelarian. Wanita sangat peka terhadap bentuk kesetiaan. Mereka bisa merasakan apakah kamu benar-benar hadir hanya untuknya, atau hanya sekadar membuat dia merasa aman sementara waktu. Kesetiaan itu bukan hanya tidak selingkuh, tapi juga tidak bermain hati, tidak membuka ruang bagi yang lain, tidak menyimpan cadangan, tidak menjalin komunikasi diam-diam yang kamu tahu seharusnya tidak kamu lakukan, tapi tetap kamu lakukan karena merasa tidak ketahuan. Bentuk paling nyata dari kesetiaan adalah ketika kamu bisa jujur bahkan dalam hal yang tampaknya sepele. Misalnya kamu merasa tergoda, kamu merasa jenuh, kamu sedang tidak stabil, kamu tidak menyembunyikannya, tapi memilih membicarakannya. Karena kamu tahu, menyembunyikan adalah awal dari pengkhianatan. Banyak hubungan rusak bukan karena kehadiran orang ketiga, tapi karena komunikasi yang ketiga. Yang tadinya hanya teman chatting, lalu makin akrab, lalu mulai curhat, lalu mulai saling mengisi kekosongan. Dan tanpa sadar, kamu sudah menjauh dari pasanganmu, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Wanita bisa memaafkan banyak hal, tapi kesetiaan, jika dikhianati, sangat sulit dikembalikan. Karena bagi mereka, kesetiaan adalah pondasi utama untuk rasa aman dan cinta yang dalam. Sekali runtuh, akan sulit membangun kepercayaan yang sama lagi. Kesetiaan juga bukan hanya tentang hubungan romantis, tapi juga soal prinsip. Kamu setia pada nilai-nilai yang kalian sepakati bersama. Kamu tidak berubah hanya karena godaan sesaat. Tidak goyah hanya karena hal-hal baru yang tampak lebih menarik. Ada cerita tentang pasangan yang sudah bersama bertahun-tahun. Mereka tidak kaya, tidak punya rumah besar. Tapi pria itu selalu pulang tepat waktu. Tidak pernah ada cerita tentang wanita lain. Dan setiap malam sebelum tidur, dia selalu mengucapkan, "Terima kasih sudah jadi temanku hari ini." Bagi istrinya, itu lebih indah daripada permata. Karena kesetiaan itu terlihat dari hal-hal sederhana. Dari cara kamu tetap menggenggam tangannya, bahkan saat dia sudah tidak secantik dulu. Dari cara kamu tetap memeluknya, bahkan saat dia sedang menyebalkan. Dari cara kamu memilih dia, setiap hari, meski kamu tahu kamu bisa saja memilih yang lain. Wanita menghargai pria yang tidak hanya setia saat senang, tapi juga saat sedih. Tidak hanya setia saat kamu butuh dia, tapi juga saat dia yang butuh kamu. Tidak hanya setia dalam omongan, tapi juga dalam tindakan yang bisa dia lihat dan rasakan. Karena kesetiaan sejati bukan hanya tentang bertahan di satu tempat, tapi tentang tidak pernah melirik tempat lain, meskipun pintunya terbuka lebar. Kesetiaan juga soal konsistensi. Kamu tidak berubah setelah mendapatkan hatinya. Kamu tidak jadi dingin setelah status hubungan sudah jelas. Kamu tetap menunjukkan cinta, tetap perhatian, tetap menjaga, seolah-olah kamu masih sedang berjuang mengejar dia. Karena kesetiaan bukan berarti selesai berjuang, tapi justru perjuangan yang terus berjalan. Dan satu hal lagi, wanita tidak selalu butuh drama romantis. Tapi mereka butuh kepastian bahwa kamu tidak akan pergi ketika hal-hal tidak lagi menyenangkan. Bahwa kamu tetap tinggal meski tidak ada alasan lain selain karena kamu memilih untuk tetap mencintai. Kesetiaan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Karena itu bukan soal perasaan, tapi komitmen. Bukan soal emosi sesaat, tapi keputusan harian. Dan ketika wanita menemukan kesetiaan yang nyata dalam diri pria, mereka akan mempercayakan hidupnya sepenuhnya. Mereka akan memberikan cinta terbaik, menjadi pasangan yang penuh kasih, menjadi teman hidup yang setia pula. Karena mereka tahu, hati mereka tidak sedang dipermainkan, tapi benar-benar dijaga. Wanita lebih menyukai pria yang punya tujuan hidup daripada pria yang hanya mengejar kesenangan. Banyak pria yang tampak menarik di awal karena seru diajak ngobrol, pandai membuat tawa, dan punya gaya hidup yang menyenangkan. Tapi seiring waktu berjalan, wanita mulai bertanya dalam hati, sebenarnya arah hidupnya kemana? Karena dalam hati yang terdalam, wanita tidak hanya mencari teman bermain. Mereka mencari pasangan hidup. Dan pasangan hidup itu adalah seseorang yang tahu kemana dia melangkah.
Tujuan hidup adalah kompas batin. Itu yang menunjukkan apakah seseorang berjalan dengan kesadaran atau hanya ikut arus. Dan ketika wanita melihat seorang pria punya tujuan hidup yang jelas, matanya akan berbinar. Bukan karena tujuan itu hebat, tapi karena pria itu tahu untuk apa dia bangun setiap pagi. Tujuan hidup bukan harus sesuatu yang besar. Tidak semua orang harus bercita-cita jadi presiden atau miliarder. Tapi paling tidak, dia tahu apa yang dia perjuangkan. Dia punya semangat untuk menjadi lebih baik. Dia punya arah, walau jalannya masih panjang. Wanita ingin berjalan bersama seseorang yang tahu kemana dia pergi. Bukan seseorang yang hanya berputar-putar di tempat, menunggu nasib berubah, tapi tak pernah mau bergerak. Coba bayangkan kamu sedang naik perahu bersama seseorang. Kamu duduk di sebelahnya, tapi dia tidak tahu mau kemana. Setiap kali mendayung, dia hanya berkata, "Lihat saja nanti kemana angin membawa." Mungkin itu terdengar romantis di film. Tapi dalam hidup nyata, itu menakutkan. Karena kamu tidak tahu kapan akan sampai, atau malah akan karam. Begitulah perasaan wanita saat bersama pria yang tidak punya arah. Sebaliknya, pria yang punya visi hidup akan tampak jauh lebih menarik, meskipun belum kaya. Wanita akan melihat kesungguhannya. Melihat caranya mengambil keputusan. Melihat bagaimana dia menata hidupnya, pelan tapi pasti. Contohnya, ada seorang pria yang sedang merintis bisnis kecil-kecilan. Pendapatannya belum stabil. Tapi dia punya rencana, punya strategi, dan terus belajar. Dia tidak hanya duduk diam mengeluh, tapi terus melangkah. Dan saat wanita melihat hal itu, dia akan merasa, pria ini pantas untuk diperjuangkan bersama. Karena wanita bukan hanya ingin ikut menikmati hasil akhir. Mereka ingin ikut dalam proses perjalanan. Asalkan kamu punya arah, mereka akan siap mendampingi. Tujuan hidup juga menciptakan rasa hormat. Ketika seorang pria tahu prioritasnya, tahu batas waktunya, tahu kapan harus serius dan kapan boleh bersantai, wanita akan merasa aman secara emosional. Karena dia tahu pria itu tidak akan membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Sebaliknya, pria yang hidup hanya untuk kesenangan sesaat, mabuk-mabukan, main perempuan, buang uang untuk gaya hidup mewah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin menarik di awal, tapi cepat atau lambat, akan kehilangan nilainya di mata wanita yang matang. Karena wanita sejati tidak mencari pria yang hanya bisa membuat dia tertawa, tapi juga bisa membuat dia merasa yakin pada masa depan. Pria yang punya tujuan hidup juga biasanya lebih kuat secara mental. Dia tidak mudah goyah saat ditolak, tidak panik saat gagal, dan tidak menyerah saat diuji. Karena dia tahu semua itu bagian dari perjalanan. Dan wanita ingin berjalan bersama seseorang yang tidak mudah menyerah. Ada kisah nyata tentang seorang wanita yang memutuskan bertunangan dengan pria sederhana. Padahal sebelumnya dia pernah didekati pria-pria kaya. Saat ditanya alasannya, dia menjawab, "Karena pria ini tahu apa yang dia ingin capai dalam hidup. Dia tidak menjanjikan langit, tapi dia membangun tangga, satu demi satu." Itulah kekuatan tujuan. Dan perlu diingat, wanita bukan hanya tertarik pada tujuan hidup yang bersifat pribadi. Mereka juga memperhatikan bagaimana kamu memaknai hubungan. Apakah kamu ingin membangun keluarga? Apakah kamu ingin menjadi ayah yang baik kelak? Apakah kamu ingin menciptakan kehidupan yang bermakna bersama? Pria yang bisa menjelaskan itu dengan jujur dan tulus akan membuat wanita merasa dihargai bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Tujuan hidup juga mencerminkan tanggung jawab, bahwa kamu tidak hidup hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga ingin memberi dampak bagi orang lain. Dan itu sangat memikat di mata wanita, karena mereka tahu, pria seperti itu tidak akan lari ketika kehidupan menjadi sulit. Dia akan tetap berdiri, karena tahu untuk apa dia bertahan. Jadi, jangan takut jika hidupmu belum sempurna. Yang penting, kamu tahu kemana kamu melangkah. Kamu tahu nilai-nilai apa yang kamu pegang. Kamu punya mimpi, walau masih jauh. Karena saat wanita melihat itu, dia tidak akan menuntutmu harus sudah berhasil sekarang. Dia hanya ingin tahu, apakah kamu benar-benar berjalan, atau hanya diam dan berharap. Wanita lebih menyukai rasa aman secara emosional daripada materi yang melimpah tapi penuh tekanan batin. Banyak orang berpikir bahwa dengan memberikan segalanya secara materi, rumah mewah,
mobil, liburan ke luar negeri, tas bermerek, maka mereka sudah menciptakan kebahagiaan untuk pasangan mereka. Tapi kenyataannya, semua kemewahan itu tidak akan berarti apa-apa jika di dalam rumahnya tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, dan tidak ada kenyamanan untuk menjadi diri sendiri. Wanita bisa tinggal di rumah sederhana, makan masakan seadanya, tapi tetap merasa bahagia, selama dia merasa hatinya aman. Rasa aman secara emosional adalah ketika seorang wanita tidak perlu berpura-pura. Tidak perlu selalu terlihat kuat. Tidak perlu menahan tangis hanya karena takut dianggap lemah. Dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan. Dan rasa aman seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Wanita yang merasa aman secara emosional akan bersinar lebih terang. Dia akan menjadi lebih terbuka, lebih lembut, dan lebih mencintai. Karena dia tahu bahwa pria di sampingnya bukan hanya pasangannya, tapi juga tempat berlindungnya. Tempat dia bisa pulang saat dunia terasa berat. Rasa aman bukan berarti kamu harus menyelesaikan semua masalahnya. Tapi kamu hadir. Kamu tidak meninggalkannya saat dia sedang rapuh. Kamu tidak menyuruhnya diam saat dia sedang ingin didengar. Kamu tidak mempermalukannya saat dia sedang salah. Kamu memeluk, bukan menghakimi. Menenangkan, bukan membentak. Banyak wanita yang akhirnya memilih pergi bukan karena pasangannya tidak mampu secara materi, tapi karena setiap hari harus berjalan di atas ketakutan. Takut dimarahi, takut disalahkan, takut tidak cukup baik, takut kehilangan cinta hanya karena satu kesalahan kecil. Itu melelahkan. Dan tak satu pun wanita ingin hidup dalam ketakutan seperti itu. Sebaliknya, pria yang bisa membuat wanita merasa aman secara batin akan menjadi rumah yang selalu ingin dia datangi. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu selalu sempurna, tapi cukup hadir dengan hati yang tenang, sabar, dan mengayomi. Cinta yang memberi rasa aman tidak membentak saat emosi, tidak merendahkan saat marah, tidak meninggalkan saat keadaan sulit, tapi justru datang lebih dekat, menggenggam lebih erat, dan berkata, "Kita hadapi sama-sama." Wanita akan selalu mengingat momen-momen seperti itu. Saat dia menangis dan kamu diam-diam mengelap air matanya. Saat dia merasa gagal dan kamu bilang, "Aku tetap bangga sama kamu." Saat dia merasa tidak berguna dan kamu mengingatkan, "Kamu berarti buatku, lebih dari yang kamu tahu." Dan tidak, ini bukan tentang kelembutan yang cengeng, tapi tentang keberanian untuk menciptakan ruang yang hangat dan aman. Pria yang seperti ini bukan pria lemah. Justru mereka kuat, karena mampu mengendalikan egonya, menjaga emosinya, dan menahan lidahnya saat hati sedang panas. Di dalam hubungan yang sehat, wanita tidak perlu terus membuktikan bahwa dia layak dicintai. Dia tahu dia sudah cukup, karena setiap hari, dia merasa dicintai bukan hanya dari kata, tapi dari sikap yang menjaga rasa aman di dalam hatinya. Dan kamu tahu apa hasil dari itu? Wanita yang merasa aman akan mencintai tanpa batas. Dia akan memberi lebih dari yang kamu minta. Dia akan merawat hubungan dengan penuh perhatian. Karena dia tahu, hatinya sedang berada di tempat yang tepat. Bandingkan dengan wanita yang terus-menerus merasa terancam. Yang setiap hari menahan tangis. Yang tidak bisa bicara jujur karena takut disalahkan. Meskipun diberi rumah besar, pakaian mahal, dan makanan enak, hatinya tetap merasa kosong. Karena rasa aman itu lebih penting daripada semua itu. Disinilah kita akhirnya menyadari bahwa wanita tidak hanya butuh kenyamanan fisik, tapi lebih dari itu, mereka butuh kenyamanan hati. Mereka ingin tahu bahwa mereka bisa menjadi diri sendiri, bahwa mereka dicintai, didengar, dihargai, dan dipeluk, meski dalam keadaan paling berantakan sekalipun. Dan pria yang mampu memberikan rasa aman secara emosional akan selalu dipilih wanita untuk menjadi rumah terakhirnya. Bukan karena dia paling kaya, bukan karena dia paling tampan, tapi karena dia paling bisa menjaga hati. Dan itulah 10 hal yang lebih disukai wanita daripada uang. Karena pada akhirnya, cinta yang paling kuat tidak dibangun dari angka di rekening, tapi dari ketulusan, perhatian, kejujuran, kesetiaan, rasa dihargai, empati, komunikasi yang sehat, tujuan hidup yang jelas, dan rasa aman yang dijaga sepenuh hati. Cinta bukan tentang berapa banyak yang bisa kamu beri,
tapi tentang bagaimana kamu hadir dengan hati yang penuh. Jika kamu bisa memahami 10 hal ini dan berusaha menjalankannya meskipun belum sempurna, kamu akan jadi sosok yang sangat dirindukan dan dicintai, bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. Dan itu jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini.